Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya kita panjatkan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya, terutama pada malam hari ini kita bisa gabung di FHI, Formula Institute, yang dengan mata ajar, mata kuliah Tazkiyatun Nafas. Semoga keikutsertaan kita dalam hal ini menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Tazkiyatun Nafas ini materi yang perlu ketekunan ya, karena ia bukan sekedar pengetahuan, tapi lebih karena kedalaman, terus pengalaman rohani, sehingga akhirnya kemudian perlu lebih penting lagi adalah istiqomah, sampai akhirnya Allah izinkan sifat-sifat baik itu ada di hati kita semua. Nah, kita akan lanjutkan bab Makaidus Syaitan atau tipu daya setan. Masih ada beberapa yang belum kita bahas. Sisanya Pak, ini yang ke-9 ya, semoga tidak salah ya, ini yang ke-9. Adalah taswif. Salah satu modusnya setan adalah taswif, yakni mengakhir-akhirkan. Apa ini? Mengakhir-akhirkan kebaikan. Tapi pada saat yang sama menyemangati keburukan. Gitu. Kalau ada orang akhirnya diwaswasai, nggak mengeng ya, nggak ikut. Digoda yang lain nggak ikut. Tetap akhirnya mau berbuat baik. Maka dia punya modus yang namanya taswif, mengakhir-akhirkan. Masya Allah. Salah satu contoh yang akhirnya menjadi pelajaran penting dari bab ini adalah 3 sahabat mulia yang tidak ikut perang Tabuk. Bukan karena dia tidak mau ikut, dia mau ikut. Tapi entah gimana waktu itu, karena situasinya sulit, maka mundur terus. Orang-orang sudah bersiap, 3 sahabat mulia ini, terlah gampang kita persiapannya mas bentar. Kemudian sampai sudah mulai mengumpulkan barang. Ya, kalau di proses zaman itu sudah mulai ada yang membawa ke masjid sebagai persiapan yang lebih jelas. Belum juga, gampang lah. Sebentar itu. Sampai ketika akhirnya Rasulullah SAW sudah berangkat pun, masih pula mengakhirkan. Gampang, nanti saya kejar. Dan betul, ketika Nabi sudah jauh, tidak mungkin mengejarnya, akhirnya benar-benar tidak bisa ia lakukan. Dan ini pelajaran luar biasa. Setan mendorong kita mengakhir-akhirkan kebaikan. Salah satu contohnya adalah salatnya orang munafik. Naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita semua darinya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bersalat itu malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Makanya akhirnya suka salatnya di ujung waktu. Akhirnya cepatnya tak terkira. Karena khawatir waktunya lepas. Seperti
orang yang sedang mau mendorong kapal. Kalau Anda pernah ke daerah-daerah pinggir laut, ada orang yang membuat kapal dari kayu atau perahu. Maka waktu kapal sudah jadi, maka akan diusahakan didorong, ya kan? Zaman dulu ketika belum ada alat yang canggih, didorongnya pakai orang. Di bawahnya ada kayu-kayu bundar. Kalau bisa didorong sekali, maka orang semangat mendorong berikutnya sampai masuk ke laut atau sampai masuk ke sungai. Demikianlah setan. Kalau kita bisa didorong mundur semenit, 2 menit, 3 menit, maka akan terus didorong terus. Sampai akhirnya kita ketinggalan dan tidak melakukan. Terasa sekali di banyak kebaikan. Kayak sholat, kayak apa aja. Sedekah, ntar aja deh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu kita sudah mulai mengundurkan entar deh, taswif memang akhir-akhirkan, maka kita harus sadar itu sudah masuk jebakan setan. Karena kalau sudah entar, kalau udah bisa mundur semenit, akan mundur 5 menit, mundur 10 menit, sehingga akhirnya tidak melakukan. Masya Allah, semoga Allah jaga kita. Semua kita tidak akan lepas dari modusnya setan. Semua kita. Oleh karena itu, kita perlu ngerti betul ini modus, sehingga nanti kita punya cara dengan izin Allah untuk bisa menyelesaikan. Oke ya, modusnya namanya taswif atau mengakhir-akhirkan. Yakni mengakhir-akhirkan kebaikan. Yang menarik, biasanya orang itu kalau suka mengakhir-akhirkan kebaikan, itu biasanya mengawal-awalkan keburukan. Nah, tapi kalau apa saja kok akhir-akhir, itu namanya berarti udah karakter, namanya lelet. Beda lagi. Meskipun dua-duanya tetap buruk. Cuman kalau modus setan itu biasanya orang yang sama. Kalau dia di keburukan semangat. Tapi kalau kebaikan, malesnya tak terkira. Mundur, kalau dalam bahasa gaul, tarso, tar besok, akhirnya nggak jadi-jadi. Tapi yang menarik orang yang begini, ini begitu diajak yang enggak, semangatnya tak terkira. Ayo sekarang. Itu berarti ketahuan dia dimodusi setan. Tapi kalau ada orang yang buruk juga lelet, yang juga lelet, namanya orang lelet. Dua-duanya buruk. Ya. Dan modus yang ke-10 berarti. Atau modus yang ke-10 namanya tadlil, menyesatkan. Ini biasanya sudah jauh dibawa kemana-mana, ujungnya disesatkan. Setan menyesatkan. Contoh yang terasa itu di aliran sesat. Aliran sesat itu kalau kita tanya, itu nggak ngaku sesat. Taunya bener aja. Kalau dia sadar dia sesat, ya dia taubat. Justru karena dia nggak sadar dia taubat, dia sesat, dia makanya yakin aja dia benar. Setan mensesatkan kita dan kita nggak merasa sesat. Ibarat kalau orang ingin ada di jalur yang benar, maka setan kalau bisa diapa-apakan, ujungnya ini terakhir. Jangan sampai masuk ke jalan Islam. Ibarat orang mau tol itu, ditutupin, diapain, yang penting bisa belok ke kiri. Apa aja bisa jadi. Nah, yang penting bisa sesat. Sesatnya itu sampai ke level murtad. Nah, itu contoh yang juga terkenal kan ada seorang rahib zaman dulu. Ketika diwaswasai masuk,
sampai membunuh pasiennya, sampai akhirnya menyembah setan. Tadlil. Levelnya sampai ke level musyrik. Naudzubillah. Siapapun kena modusnya ini. Tidak ada orang selamat. Kecuali Allah bantu, Allah selamatkan. Makanya dengan kondisi yang demikian berat ini, kita harus banyak memohon perlindungan kepada Allah. Seperti Allah ajarkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, ini demikian ada 10 modus ya. Dan bisa jadi kalau kita perhatikan di bukunya Ibnu Qayyim, Talbisu Iblis itu, beliau menjelaskan lebih detail. Tetapi kelihatannya di FHI atau di kajian Selasa malam ini, kita tidak sampai sedetail itu. Silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri. Karena di situ modus talbisnya iblis kepada orang awam, talbisnya kepada wanita, talbisnya kepada laki, talbisnya kepada ulama, talbisnya kepada qurra, talbisnya kepada para raja. Semua masing-masing. Modusnya itu luar biasa. Per segmen itu ada modusnya. Nah, ini yang kita bahas modus secara umum. Nah, tapi secara detail silakan baca buku Talbisu Iblis. Itu modus pada masing-masing segmen ada. Kalau kiai diginiin, kalau ulama diginiin, kalau wanita diginiin, laki diginiin, kalau anak muda diginiin, dan seterusnya. Masya Allah. Makanya kalau melihat modusnya ini, hanya Allah membuat kita selamat. Seperti yang Allah ajarkan tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan pindah cara menghadapi atau terlindung dari tipu daya setan. Tapi sebelum kita bahas, kalau ada pertanyaan sebentar, dibolehkan. Silakan. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal dari materi kita pada malam hari ini tentang tipu daya syaitan di episode ketiga. Berarti dakwah atau pekerjaan iblis itu lebih hebat ya, karena punya segmen-segmennya tertentu untuk menggoda semua manusia dari berbagai kalangan gitu. Ada tips dan triknya gitu ya, lebih canggih daripada kita, mungkin begitu Ustadz ya. Ya. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sudah mempersilahkan untuk bertanya. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya langsung boleh menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat room. Disilakan. Saya cek dulu di layar 1, 2. Belum ada yang raise hand ya. Sepertinya belum ada masuk pertanyaan Ustadz. Saya sudah cek di Zoom dan di chat room belum ada, di raise hand belum, mungkin masih ingin menyimak dulu ya. Oke. Biasanya Pak Endro atau Bu Yuli ini yang lebih dulu bertanya, tapi belum kelihatan. Lanjut ya. Oke Bu, bismillah ya. Jadi metode menghadapi atau berlindung diri dari tipu daya ini. Yang pertama, banyak berta'awud. Apa? Banyak berta'awud. Dasarnya surat An-Nahl 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau kau baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl 98. Dan disebutkan di hadis Rasulullah dari Abil Ala Utsman bin Abil As atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna syaitana qa'ada baini wa baina salati. Faqala dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Dari Utsman ibn Abil As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, ya Rasulullah, ya syaitan itu duduk antara aku dengan sholat. Duduk aja, makanya kalau orang sholat itu terasa itu. Sholat takbir dia langsung ditarik-tarik ke kemana-mana.
Faqala Rasulullah dzaka syaitan. Ya dia bertanya, apakah setan itu duduk antara aku dengan salatku? Kata Nabi, iya. Itu setan yang dipanggil sebagai khinzab. Fa'idha ahsastahu fata'awad billahi min. Kalau kau merasa ada setan, ta'awudlah kepada Allah. Watful ala yasari. Dan kemudian membercik sedikit ke arah kiri. Supaya pergi ya. Nah. Jadi kata Rasul suruh ta'awud kalau ngerasa ada setan. Pas Allahu Akbar. Nah, ini kok mulai ditarik kemana-mana. Nah, ini secara fikih insya Allah tidak batal karena masuk kategori kalimatus sholat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Yang kedua metodenya adalah baca basmalah. Yakni di banyak kes kita baca basmalah pergi setan. Dalam Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala amma in ahadakum idza ata ahlah qala bismillah Allahumma jnibna syaitan wa jnib syaitana ma razaqtana farzuqa waladan lam yadurru syaitan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, sesungguhnya jika salah satu di antara kalian mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, dan ia berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahumma jnibna syaitan wa jnib syaitana ma razaqtana, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Dan ketika dia diberi rezeki anak, maka lam yadurruhu syaitan, maka syaitan tidak akan pernah bisa memudarati anak itu. Nah, gitu ya. Jadi Masya Allah bagus. Kalau ada orang baca bismillah berdoa, maka insya Allah akhirnya anaknya tidak bisa tergoda atau termudarati oleh syaitan. Jadi ya, baca ta'awud, baca basmalah termasuk doa. Doa dalam arti doa dijauhkan Allah majribna ujibna syaitan. Allah majribna syaitan. Yang ketiga, metodenya berjamaah. Jadi apa aja berjamaah. Usahakan jamaah. Karena jamaah itu membuat setan lari. Ada disebutkan di hadis Sunan dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala la tuqam fihi musalla illa qad istawada alaihim syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhibul qasiyah. Tidaklah orang di salah satu daerah, di salah satu kampung, desa, atau di Badui, yakni di kampung. Desa, Korea atau Badu. Korea itu lebih tertata, kalau Badui lebih lepas lagi. Kalau tidak dirikan sholat, di antara mereka, ini sholat berjamaah masjid. Laqad istahwada alim syaitan, kecuali sudah dikuasai syaitan. Waalaikum berjamaah, kalian harus dirikan jamaah. Fa'inna mayak kuludhibu al-qasi. Sesungguhnya serigala itu akan makan binatang yang sendirian. Nah, jadi kalau kita berjamaah, setannya nggak bisa deketin kita. Nah, Masya Allah. Ini salah satu fadilah jamaah. Ini sebentar ya, sebentar. Kita lanjut ya. Jadi ada nomor 4. Tadi baca ta'awud, banyak ta'awud, baca bismillah. Ketika berjamaah. Keempat, sujud tilawah. Ini menarik. Kalau kita sering sujud tilawah, ya ini tertentu. Tentu kalau kita sedang tilawah. Di hadis Sahih Muslim, ada hadis
disebutkan di hadis Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qara ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya waila. Fi riwayati Abi Quraib ya waili. Umira ibnu Adam bisujud fajajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar. Ketika anak Adam itu baca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan langsung menyendiri. Yang ini tidak lagi goda. Ia menangis. Ia berkata, ya waila, celakanya aku. Dalam riwayatnya Abu Quraib, ya waili, celakanya aku. Anak Adam diperintah sujud, dia sujud, maka baginya surga. Dan aku diperintah sujud, saya tidak mau, maka bagiku neraka. Oh. Jadi setan ternyata kalau kita sujud itu dia takut. Dia menghindari kita. Masya Allah. Jadi sering aja sujud, ini sujud tilawah. Ya berarti sujud yang lain insya Allah. Kalau kita sering sujud, setannya akan menghindari kita. Yang terakhir, metode yang kelima adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Karena membaca Quran termasuk hal yang membuat setan itu lari. Ditetapkan di hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yaghfiru minal baiti alladhi taqra fi suratul Baqarah. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Sungguh setan itu lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Nah, tentu secara umum kita tilawah Quran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita punya waktu untuk tilawah sehingga rumah kita bisa jauh dari setan atau setannya kabur karena kita tilawah. Karena terutama tilawah surat Al-Baqarah. Oke ya, ini ada 5 metode untuk menghindari dari tipu daya setan. Secara umum ini penjagaan ta'awud, basmalah, kemudian jamaah, sujud tilawah, dan tilawah Quran. Nah, ini adalah metode secara umum. Nah, masing-masing modus ya, itu kita bisa jelaskan satu-satu. Yang pertama waswasah. Kalau sedang ada waswasah atau waswasah sedang menimpa kita, maka bersegera langsung ta'awud. Setelah ta'awud, maka langsung berzikir. Tergantung kondisinya. Kalau dalam sholat, ya berarti langsung menguatkan bacaan yang sedang ia jalan. Kalau di luar sholat, bisa zikir apa saja. Kemudian, diteruskan dengan amal baik yang lain. Itu kalau ada was-was. Ibarat kemarin waktu kita was-was, begitu ada mau asap, langsung dikepulin. Tidak dibiarkan. Nah, entah dikipasin supaya pergi asapnya. Demikianlah kita ta'awud, baca zikir, itu menghilangkan was-was. Demikian misalnya di modus tazyin. Nah, kalau tazyin, berarti kita di samping yang 5 tadi, secara itu kan secara umum ya. Maka kita perlu menguatkan pandangan dan persepsi kita tentang semua halnya. Ini bab tentang ilmu dan pembangunan mindset. Terkadang kita punya ilmu, mindsetnya tidak kokoh. Makanya persepsinya bisa ke ombang-ambing.
Nah, di konteks supaya kita terhindar dari tazyin, kita sekuat ilmunya sehingga tidak gampang tersudut oleh opini atau persepsi. Kalau baik, ya di mindset kita baik, persepsi kita baik. Kalau buruk, ya buruk, nggak bisa dirubah-rubah. Karena kuatnya ilmu. Yang kedua, demikian juga harus menata syahwat. Karena kalau syahwatnya itu belum ketata sampai mutmainnah, maka dia menyukai hal buruk. Dan kalau menyukai hal buruk, maka otak langsung kerja. Hal buruk yang ia sukai, dikasih justifikasi itu baik. Nah, akhirnya kena tazyinnya setan. Tapi insya Allah kalau ditata nafsu dan syahwatnya, maka karena ilmunya cukup, nah, maka insya Allah dengan nafsunya yang cukup baik, akhirnya tetap menganggap yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Ya, demikian modus-modus yang lain. Ya. Sebelum lanjut, kita sudah bahas tadi secara umum metode terhindar dari tipu daya setan ada 5 secara umum. Dan per metode sudah kita bahas kalau waswasa gimana cara ngadepin, kalau tazyin gimana cara ngadepin. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah ini sudah ada 3 pertanyaan kalau tidak salah dari Ibu Ugi, Mbak Ugi mungkin ya, Mbak Ugi. Beliau bertanya, saya pernah dengar kalau setan itu ada dalam darah kotor manusia, sehingga membuat seseorang yang sakit dapat meracau. Mungkin bicara yang tidak jelas ya. Kenapa juga kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi karena ada setan? Untuk mengajak ortu beribadah kok susah sekali usia 85 tahun. Jadi ini sepertinya ada 3 ya Ustaz ya. Pertama, apa benar setan itu ada dalam darah kotor? Kemudian apa alasannya kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi? Kan kalau saya tidak pernah salah dengar itu ketika azan berkumandang tuh setan bersembunyi di kamar mandi begitu Ustaz ya. Nanti mohon penjelasannya juga. Terus bagaimana mengajak beribadah yang sudah berusia 85 tahun ya, memang ini PR sekali ya karena mereka sudah lanjut. Tafadhol Ustadz, saya bacakan dari satu penanya dulu. ya yang pertama, setan itu ada di darah, bukan ada di darah kotor. Kata Rasulullah, syaitanu yajri majrad dam. Dia berjalan di aliran darah. Nah, itu yang korin itu. Dan setan-setan yang lain yang menggoda. Nah, sehingga semua anggota badan yang aliran darah istilahnya, ya akan kena sentuhan setan. Dia memodusin apa terserah. Kadang lewat telinganya, kadang matanya, kadang tangannya, kadang jarinya, apa aja. Sekarang jari, dulu mulut ya. Sekarang gatel, bikin status yang bikin heboh. Dan seterusnya. Ini benar, itu memang hadis Rasulullah. Tapi bukan darah kotor ya, di darah, dia yang ada di darah. Yang kedua, bahwa setan memang di kamar mandi ada setan. Nah itu ya Rasul yang tahu lah. Makanya kenapa kita disuruh berdoa waktu masuk kamar mandi, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, dia kan semua tempatnya kotor-kotor kan. Nah, gitu. Sekarang Ustaz, kamarnya tuh kadang rapi, bersih sekarang. Bahkan lebih indah daripada rumahmu. Kamar mandinya itu. Bisa dipakai bersantai-santai. Gitu. Tetap aja kalau kamar mandi tempatnya setan. Gitu. Kan urusan setan agama yang tahu. Ilmu pengetahuan kan nggak tahu ada setan. Gitu. Nah makanya memang sebaiknya tidak berlama-lama. Yang ketiga kok susah ya ngajak yang umur yang sudah tua. Ini memang salah satu ujian ya. Udah tua kok belum dikasihkan kesadaran untuk taat beribadah atau rajin beribadah. Nah, mungkin anaknya perlu kerja lebih keras mencari metode supaya orang tuanya ini mau dalam bab ini. Apa namanya? Maksudnya itu
mencari metode yang tepat, gimana caranya supaya orang tuanya itu tertarik. Misalnya apa dirayu, apa dikasih yang muda-muda, Tapi atau 85 dibacain. tahun sudah masih kuat nggak Ustadz fisiknya 85 tahun itu ya? Khawatir memang perlu Untuk sholat. posisi ibadah yang mungkin sambil duduk atau tidur atau berbaring barangkali ya. Iya, kalau orang mau sholat kan itu kan bab metode, gampang aja. Kalau udah niat sholat mau duduk juga bisa, berbaring juga bisa. Yang penting bisa menginspirasi supaya mau sholat. Atau konteksnya ibadah yang lain ya, pokoknya sholat. Nah yang kedua baru dikasih tahu tentang kemudahan yang bisa ia kerjakan. Termasuk bab wudhu kan bisa diwudhuin kalau dia misalnya susah wudhu sendiri. Banyak sekali kan didekatkan airnya, wudhu di tempat tidurnya sendiri, yang nggak usah kemana-mana. Atau itu teknis loh. Dikasih metode yang memudahkan baginya untuk tetap beribadah. Tapi intinya gimana menemukan metode, kan setiap orang punya istilahnya punya titik rubah masing-masing gitu. Ada yang diceritain, ada cucunya yang ngajak atau apa malah semangat atau diputerin apa gitu. Nah, itu silakan temukan. Wallahu a'lam. Baik, jadi teringat ketika bapak saya sakit di rumah, ya saya biarkan saja beliau sholat di kursi roda dan wudhunya dibantu cucu-cucunya. Oh iya Mungkin betul. jadi nggak usah dipaksa ke masjid juga kali karena sudah sepuh ya. Betul, Pak. 85 tuh saya kira lebih tua dari ayah saya waktu itu. Karena 65 beliau masih sholat di kursi roda dan ketika sudah lupa kiblat itu sebetulnya sudah tanda-tanda juga, Masya Allah. Allah yarham, semoga dimudahkan Mbak Ugi Amin. untuk mengajak orang tuanya yang berusia 85 tahun. Memang butuh kesabaran sepertinya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Atisah. Ustadz, iman itu kan yang kus wayazid ya, naik dan turun. Pada saat iman turun atau saat futur, adakah kondisi futur yang ada yang bisa ditolerir? Jazakallahu. Pada kondisi seperti apa Ustadz futur itu masih bisa dibolehkan ya mungkin? Jadi gini, futur yang tidak sampai meninggalkan kewajiban. Memang ada pandangan sebagian ulama kalau sedang futur itu dibiarkan dulu sampai dia merasa puas dengan kefuturannya itu. Tapi batasnya itu tidak saya meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang segera yang sunnah aja ditinggalkan. Misalnya malas qiyamul lail, masal tilawah. Ya udah yang penting pokok. Sampai nanti dia mulai merindukan hal baik itu lagi. Itu ada sebagian orang punya metode gitu. Karena terkadang butuh kayak gitu, terkadang gitu. Nah, kecuali dia bisa menahan lajunya, futur, terus misalnya dia ikut taklim atau berjamaah atau ikut rombongan umroh, bangkit kembali bisa jadi. Jadi setiap kita perlu tahu caranya membangkitkan kembali. Temukan itu. Tapi secara umum sebagian ulama mengatakan boleh juga dilepas sampai batas tertentu. Karena kalau udah kayak gitu emang kalau diajak balik malah justru nggak ngangkat-ngangkat gitu. Istilahnya terus nah nanti ketemu titik naiknya lagi gitu sampai saat tertentu. Wallahu a'lam. Ustadz, untuk wah iya emang lupa susah ya Teh kalau titik baliknya untuk bangkit kembali harus umroh itu effortnya berarti harus ngumpulin buat umrohnya juga luar biasa. Ya terkadang jamaah itu membangkitkan. Ya betul, tapi memang itu Taklim gitu kan. pilihannya dua sih ya, mau bangkit secara murah atau mahal gitu ya. Oh, kalau murah kan Benar. pilihannya dua, mau cara murah, mudah atau agak sedikit mahal dan harus bekerja lebih giat lagi ya. Umroh memang benar-benar salah satu cara untuk mencas ya Ustadz ya. Selanjutnya dari Ibu Sis Miliana, beliau bertanya, kalau akan membaca Al-Quran Ustadz, idealnya membaca ta'awuz dan basmalah. Jika, sebentar, seperti ada yang terlewat tadi. Jika berhenti sejenak lalu kita lanjut membaca yang sama, apakah baca ta'awuz lagi atau hanya basmalah saja? Ini ada dua lagi Ustadz yang berkaitan dengan Al-Quran, saya bacakan ya karena agak mirip dan serupa. Dari Mbak Fairuza,
kalau kita ingin baca Al-Quran sehabis subuh kan suka ngantuk Ustadz ya, godaan banget memang. Apakah kita tetap dapat paksakan saja atau ditunda dulu sampai waktu yang tidak mengantuk seperti saat sore hari? Syukron. Jadi dua tentang membaca Al-Quran ini agak sama tapi mungkin berbeda sedikit. Silakan Ustaz. Oke, kalau sudah, jadi gini, kalau kita baca Quran, ta'awud dan basmalah di awal. Kalau kemudian kita jeda, tergantung jedanya. Kalau jedanya itu memang sebentar, kayak misalnya minum, itu nggak usah ta'awud basmalah lagi, lanjut aja. Karena itu sebenarnya jeda yang dianggap belum jeda. Tapi kalau jeda lama, maka bacanya ta'awud aja, nggak usah basmalah. Ta'awudnya aja. Gitu. Kecuali di awal surat, beda lagi urusannya. Paham ya? Boleh nggak sekali bismillah? Boleh aja, nggak apa-apa, bagus juga. Cuman kalau jeda, padahal sudah baca, itu bukan permulaan baca tilawah, maka cukup aja ta'awud aja. Nah, yang kedua, kalau sedang kondisi ngantuk, yang pertama lakukan itu memperbaiki ngantuknya, apa dengan wudhu atau bergerak atau berdiri. Tapi kalau masih ngantuk, sebaiknya emang tidak, nggak usah baca. Khawatir nanti malah membaca ayat yang malah keliru dan akhirnya buruk hasilnya. Kalau memang benar-benar ngantuk nggak bisa dihindari. Tetapi kalau kemudian bisa, lebih bagus ya. Entah dibutuhin, entah dijalankan. Yang jadi masalah itu setiap baca Quran ngantuk, itu berarti modusin setan. Kalau kayak gitu ya perlu dipaksa sedikit supaya setannya kabur. Gitu. Kalau perlu dita'awudin, diapain. Kenapa kalau baca Quran ngantuk, begitu ngobrol langsung langsung Baca WA semangat. semangat. Iya benar. Nah, Baik, demikian ya saran dari Ustadz. Ini kalau yang tadi memaksakan membaca itu seperti sahabiah yang sholat di masjid, diikat tali ujung kanan kiri tiangnya, dia di betul. tengah karena dia mengantuk jadi kalau ngantuk ketarik lagi. Sebenarnya itu tidak Betul. dibenarkan juga Iya. oleh Rasulullah ya Ustadz ya. Betul. Jadi gimana, jeda dulu istirahat baru nanti Diteruskan baca bisa lagi. kalau habis subuh ngantuk bisa jalan sebentar. Kalau masih memang waktunya masih cukup kan. Biasanya kan karena kurang oksigen kan. Atau karena memang udah kebiasaan. Kalau kebiasaan beda lagi urusannya. Memang kebiasaan batas subuh tidur misalnya kayak gitu. Oh iya, satu lagi. Ada dua sebetulnya. Pertanyaan dari Ibu Pipit. Bagaimana, mohon penjelasan Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat menjelaskan tentang bagaimana menata syahwat itu seperti apa bentuknya. Mungkin masih seperti menata meja, mungkin mudah ya, tidak semudah menata hati ternyata. Apalagi menata syahwat. Mungkin silakan Ustadz, ada tipsnya. Ya, si menata syahwat itu kan, syahwat itu suka dibagi oleh para ulama kayak kuda liar ya. Kayak, dianggap kayak kuda liar atau hewan-hewan liar ya. Nah, menata syahwat itu menjinakkan syahwat. Kayak menjinakkan kuda. Caranya mirip juga, para penunggang kuda itu juga, pertama kuda itu dilaperin. Nah, jadi dia nurut sama yang ngasih makan. Kedua, kuda itu dilelahkan. Yang ketiga, kuda itu dimasukkan ke air, dibelebekin gitu. Itu baru jinak. Nah, kalau di konteks syahwat gimana? Yang pertama dilaperin, puasa. Kalau puasa, syahwatnya jinak. Cenderung lebih baik daripada di luar puasa. Yang kedua, itu dizikirkan. Gitu. Jadi istilahnya diajak selera baru. Nah, kali-kali terus seleranya mulai terasa. Yang awalnya zikir berat, lama-lama mulai ngangenin. Kayak orang membiasakan diri minum kopi. Kopi pertama kali pahit. Lama-lama kok enak ya kopi pahit ya gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, bisa menggunakan apa sih nyebutnya, sahabat baik ya. Lingkungan baik, sahabat baik. Karena orang akan sesuai dengan agama sahabat. Jadi insya Allah 3 itu cukup. Pertama, dengan banyak puasa. Kedua, banyak berzikir dan tilawah. Ketiga, bersahabat baik dengan orang baik. Insya Allah syahwatnya akan bergerak sedikit demi sedikit
Sekarang lebih baik. Tentu supaya tahu ini baik apa nggak buruk, ada ilmu. Ya, ada orang ingin baik tapi nggak ketemu baik karena nggak tahu ilmu tentang kebaikan. Makanya perlu tahu tentang ilmu tentang kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya dari iPhone ya, namanya ya iPhone 3. Mungkin nanti bisa mencantumkan nama aslinya supaya bisa bersilaturahmi ya kita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau kita membaca Al-Quran melalui aplikasi di handphone, apakah boleh? Dan apakah sama dengan membaca kitab? Terima kasih. Mungkin ada lagi nih Ustadz, saya pernah dengar ketika kita hanya menatap mushaf saja kita dapat pahala gitu. Nah sekarang kalau kita beralih ke aplikasi handphone di HP kita ya, jadi Quran digital, apakah juga akan sama kita menatap mushaf iya. itu dengan yang ada di handphone? Nah, secara umum sebenarnya kan mushaf itu dulu ditulis oleh para sahabat atas perintah Nabi di pelepah korma, di tulang-tulang. Kemudian oleh Abu Bakar dikumpulkan jadi satu mushaf. Ini proses istihad yang intinya menjaga Quran. Yang awalnya dari tulang dan pelepah korma dipindah ke kertas satu. Sekarang berkembang. Awalnya kertasnya biasa ke kertas yang lebih bagus lagi. Berkembang, makanya menjadi digital. Nah, dari proses ini, maka membaca Quran digital atau Quran yang kertas itu sama aja. Itu mau menjadi Quran. Ya, makanya sekarang ada mushaf dengan proses elektronik dan ada mushaf yang kertas. Nah, persoalannya kalau handphonenya itu tidak hanya isi Quran, ya, itu berarti yang namanya handphone biasa. Tapi kalau seandainya handphone itu isinya Quran saja, ya berarti namanya mushaf digital namanya, mushaf elektronik. Gitu. Apakah dengan membaca dari situ ada pahalanya? Insya Allah. Kalau melihat prosedur penulisan Al-Quran itu. Gitu. Karena intinya kan gimana Quran itu bisa kejaga. Ditulis di, kalau dulu kertas, ya sekarang pindah ke elektronik. Bahkan lebih kejaga sekarang daripada di kertas. Kertas bisa rusak, elektronik ya selama ke-save terus ya nggak akan hilang. Jadi dari keterangan ini, insya Allah sama yang baca Quran dengan mushaf kertas, ada yang mushaf Hilang. digital. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Erna. Ibu Erna. Bu Erna bertanya, seseorang yang baru meninggal dunia, Ustadz, apakah korin mungkin kok ini ya, pengiringnya ya, korinnya masuk kemana lagi tugasnya Ustadz ya? Kan setiap kita kan punya korin ya katanya. Kalau orangnya meninggal, apakah kemana itu Ustadz? Saya juga nggak tahu. Mungkin Ustadz lebih paham. Tafadol. Ya intinya kita dapat keterangannya bahwa ada korinnya, dan kemudian kalau orangnya sudah selesai tugasnya, ya dia kembali ke tempatnya masing-masing, tak mau kabur kemana. Yang jelas keterangannya adalah bahwa setiap orang yang lahir di tafsir Ibnu Katsir maka disertakan korinnya, menggoda sampai selesai tugasnya. Ya udah, habis itu ya urusan masing-masing sudah. Yang digoda udah masuk ke tempat tempat menantian. Nah, yang kau ya urusanmu nanti, tanggung jawab kelak di akhirat atas kerjamu yang goda terus itu. Kan dia kan nggak mati kalau setan, gitu. Sampai nanti dia mati di akhir, pas hari kiamat itu. Kalau kemana, jauh urusan mereka masing-masing sudah. Wallahu a'lam. Baik, berarti dia mencari manusia lain untuk didatangi lagi mungkin ya, berpindahnya. Ya kan setan itu di samping ada korinnya, kan juga ada setan lain yang juga menggoda. Kan bukan hanya satu setan. Jadi ada korinnya, tapi juga ada setan lain yang juga bisa menggoda. Yang kemana aja gitu. Gak harus satu, bisa 100, bisa 1000, bisa aja kan. Ya saya bayangkan kalau orang rukyah itu kan satu orang kadang dimasuki jin 50, 100 kan. Bukan hanya satu, namanya juga
alam begitu. Ya, itu ngapain tuh Pak? Ya selama ini begitu-gitu aja. Mungkin pada nganggur, nggak ada kerjaan lah, masuk di tempat dia aja deh gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, alhamdulillah yang pertanyaan di chatroom sudah dijawab semua. Kita akan mempersilahkan peserta kuliah yang bertanya langsung. Sudah ada 2 yang raise hand. Tadi lebih dulu Pak Asril Rahim yang mengangkat tangannya. Silakan Pak Asril. Terima kasih, Mbak In. Assalamualaikum Pak Muslimin. Mohon maaf Waalaikumsalam. Pak, tadi waktu Ya. Bapak menjelaskan ini tahu saya kurang jelas surat apa, ayat berapa Pak? Oh, tahu tadi Bu, Pak ya. Iya. Tahu itu surat sebentar Pak. Surat An-Nahl 98. Oh iya, ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Indro disilakan untuk bertanya langsung. Nah, Terima kasih Bu In. Jadi Oke. off cam nih Pak Indro, kita tidak bisa melihat Pak Indro bertanya. Tafadol. Saya soalnya pakai sarung. Bu, wow, terima kasih Ustaz Rusinin. Ustaz tadi Ya. untuk melawan atau godaan setan tadi Ustaz, ya, ada 5 tadi ya. Secara umum ya. Ya secara umum. Saya pernah dengar kalau setan itu kan karena dari api Ustaz ya. Jadi mungkin dilawan dengan air, jadi kita ambil air wudhu terus sholat. Itu apa bagi salah satu juga cara Ustaz ya? Terima kasih. Ya, itu per case. Kan nanti kalau kan ada 10 modus ya. 10 modus. Kan kalau dia modusnya marah, itu pakai itu. Pakai wudhu. Ta'awud terus wudhu. Kan ada modus membuat kita marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, itu salah satu modus. Menyelesaikannya, dia ta'awud terus wudhu. Ya salah satu alasannya, ya karena setan dari api, air ngamatiin api. Insya Allah kalau diwudhuin, setannya insya Allah pergi. Wallahu a'lam. Dan nanti per modus, Pak. Nah. Oh, baik, Ustaz. Terima kasih ya. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz. Ini ada Ibu Nur Hayati yang bertanya di kolom chat. Ustadz, bagaimana caranya mengingatkan tanpa emosi melihat keluarga berbuat di luar syariat, semisal tidak menutup aurat pada non-mahram ya. Mungkin astagfirullahaladzim tapi 8 oktav. Sabar tapi 9 oktav. Jadi memberitahunya menyuruh sabar tapi kita dengan nada yang mungkin emosi juga. Sabar bisa nggak sabar? Tapi nadanya 9 oktav. Mungkin bagaimana Ustaz kiatnya ketika melihat sesuatu yang tidak berkenan di hati kita ada pelanggaran, cara terbaiknya seperti apa tanpa harus menarik urat. Jadi memang di lapangan ini ada 2 kutub ekstrim ya, yang kita harus ada di tengah. Yang pertama, yang abai terhadap pelanggaran, udah cuek bebe aja. Nah, ini tidak punya ghirah terhadap agama. Itu yang sering disebutkan oleh Hamka. Yang kedua, yang terlalu cemburu, tapi implementasinya jadi sangat memekakkan kondisi. Bisa karena suara tinggi, bisa tindakan fisik. Nggak sanggup menerima kemungkaran, tetapi ekspresinya juga sangat membuat orang bisa tidak tertarik sama kebaikan. Gitu. Nah, yang bagus tuh Anda punya kecemburuan terhadap agama. Tapi implementasinya itu indah. Ketika orang mendapatkan dakwah atau nahi mungkarmu itu, orang sentek gitu, dapat gitu. Nah, itu milikilah itu. Nah, salah satu contohnya misalnya, perkes itu harus dipelajari latar belakangnya dan seterusnya. Dan metode-metode per masing-masing mata. Ada teteh-teteh misalnya yang nggak hijaban. Ternyata dia itu memang nurutnya itu sama kakaknya. Bukan sama maknya. Kalau sama kakaknya langsung nurut.
Nah, kita nggak usah ngomong, bilang sama kakaknya. Ah, itu si adik gitu. Oh iya, gampang minta kau yang bilangin. Nah, gitu. Itu contoh. Kedua, ada yang tertarik lewat logika-logika. Ya biasanya yang tamatan-tamatan Eropa itu. Eropa Amerika itu harus logik. Kenapa hijab, kenapa, dan seterusnya. Ya berarti bisa dikasih analisis-analisis kayak gitu. Nah, itu bagian dari proses perbaikan dan nahi mungkar yang bijaksana. Intinya dalam nahi mungkar atau apapun nanti di amar ma'ruf, itu kebaikan bisa diterima, keburukan bisa hilang. Jangan terprovokasi oleh ungkapan orang yang lemah tapi sok benar. Katakan kebenaran dan pergilah. Enggak gitu cara berdakwah. Kalau kayak gitu ya Islam nggak berkembang sekarang. Kalau Nabi cara berpikirnya kayak gitu, ya nggak akan ada. Bagaimana mungkin kalau metodenya orang nggak mau tahu keadaan gitu, kok mau berdakwah. Kalau nggak mau tahu keadaan, nggak usah berdakwah. Katakan kebenaran dan pergilah. Nggak usah tahu mau tidak mau kagak. Bukan urusanmu. Itu namanya, sebenarnya orang egois itu sebenarnya. Cuman agak berbeda egoisnya dari yang pertama. Jadi milikilah metode dan cara yang terbaik. Intinya dua, kebaikan bisa diterima, kemungkaran bisa dihindari. Temukan caramu itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Baik, jazakallah khair Ustadz. Berarti memang harus piawai mengelola cara menasihati tanpa harus emosi ya. Tapi kalau ini kan seperti mengutip kata-kata Ustadz, mudah bicaranya tapi pada pelaksanaannya memang butuh usaha ya. Bukan berarti tidak bisa dilakukan tapi bisa diupayakan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ius Rosmiati. Ustadz, bagaimana bila ada seseorang yang dapat melihat makhluk halus atau memiliki indera keenam, apakah harus diruqyah? Jazakallah khair Ustadz. Ya itu pilihannya. Kalau ada orang dikasih kemudahan atau kelebihan oleh Allah, itu kelebihan atau apa nggak ngerti itu. Kemudian bisa melihat atau komunikasi, silakan dipilih boleh. Kalau ingin tidak gitu ya tinggal berdoa kepada Allah supaya dihilangkan karena nggak nyaman. Banyak orang yang nggak nyaman ketika bisa itu karena tiba-tiba pas makan dia lewat, ganggu. Dia ngobrol sama temunya terus dia lewat, gitu. Ngapain sih lo? Oh iya nggak ada apa-apa gitu. Kan temannya nggak ada yang lihat. Saya juga terganggu. Tapi kalau dia nyaman-nyaman aja begitu, nggak apa-apa, silakan aja. Boleh. Ya asal dia tidak kemudian bekerja sama dengan dia atau minta tolong ke dia yang membuat akhirnya malah agamanya rusak, turun, tidak lagi ikhlas, mengharapin bantuan dia mulu, apalagi sampai level lebih tinggi, khawatir jadi musyrik, itu ya harus diruqyah supaya nggak lihat kayak gitu aja. Itu pilihan aja pada masing-masing. Nah, masing-masing secara umum rata-rata terganggu, orang bisa lihat kayak gitu. Karena akhirnya jadi nggak bisa relax hidup. Enak-enak dulu gitu tiba-tiba, gitu. Takut kan? Ada yang lewat gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan dari Ibu Ius Rosmiati. Jadi kalau menurut Ustadz sepertinya melihat makhluk halus itu bukan sebuah kelebihan ya, bahkan harus dihilangkan ya. Mbak, ya tergantung orangnya ya. Tergantung ya, gitu. Ada yang merasa nyaman. Oh gitu, baik-baik. Berarti pilihan aja Ustadz ya, boleh terganggu. Ada yang terganggu. Tapi kalau sudah pada tingkat terganggu, mungkin memang harus dihilangkan ya. Kalau saya sih nggak tertarik lihat. Jadi abaikan saja insya Allah. Baik, selanjutnya saya cek dulu Ustadz apakah ada yang resen kembali di layar Zoom. Sebentar apa? Belum ada yang resen di Zoom, di room chat sudah selesai dijawab semua. Ustadz, mungkin kita bisa lanjutkan materi kita, masih ada sekitar 23 menit ke depan untuk waktu yang kita sepakati bersama. Nah tadi kan kita sebutkan kalau metode menghadapi atau metode supaya terhindar dari modus setan secara umum kan ada 5. Nah, per modus ada anunya sendiri, caranya sendiri. Tadi waswasa caranya tadi ya. Kalau tazyin caranya tadi. Ustadz, boleh menyela sedikit Ustadz?
Iya Bu. Ini masih berlanjut yang ruqyah tadi nih Bu, Sis Miliana menyambung ruqyah. Iya, Bu. Ada yang bantu meruqyah tapi tidak membacakan Al-Quran langsung, tapi disetelkan dari aplikasi HP. Apakah itu juga diperkenankan, Ustaz? Maaf ini jadi memotong karena masih Ya, berlanjut ya, bahasan ruqyah. Boleh ruqyah langsung, boleh ruqyah pakai distelkan, meskipun secara amal ibadah ya itu ya bukan ibadahnya dia lah. Secara umum jadi apa? Tidak ada sentuhan manusianya ya, sentuhan mekanik jadinya. Tapi ya lagi-lagi ya kalau Allah mengkabulkan doa yang distelkan diampun itu bisa jadi. Gitu. Saya pernah dapat cerita dari jamaah di Cinere, karena beliau ini kurang bisa baca Quran, sementara terasa ada jin di atas rumahnya, di lantai 2 itu, sehingga oleh bapak ini, disetelin aja itu musik di atas. Lama-lama berkurang. Dador-dadornya itulah berkurang. Sampai benar-benar akhirnya hilang betul. Dan situasinya kayak udah nggak menakutkan lagi. Itu model dikasih tip zaman itu, diputar 24 jam. Ya Allah alam bisa. Sekarang karena itu tilawah Quran, ya insya Allah bisa aja. Atau doa-doa di ruqyah bisa aja. Tentu yang lebih bagus ya ada orang yang meruqyah, yang paling bagus. Nah, atau ruqyah diri sendiri. Betul Bu? Nah. Ya, ruqyah mandiri berarti Ustaz ya? Iya. Ya, baik. Itu pertanyaan terakhir di chatroom. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz Tafadhol. Iya, nah terhadap modus yang ketiga, ya modus yang ketiga nisyan ya, membuat lupa. Maka yang perlu dilakukan adalah memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal baik, terutama yang selama ini lupa, kayak pengajian, kayak apalagi itu. Ya, tergantung lupanya ada di mana. Nah, perhatian lebih itu bisa dibantu dengan hal teknis, dicatat, ditaruh di handphone, dicatatkan, minta tolong ke keluarganya. Nanti jam segini aku ada ini ya, tolong ya, jangan sampai aku lupa. Itu namanya memberikan perhatian lebih. Insya Allah kalau ada perhatian lebih, nggak sampai lupa. Gitu ya. Itu yang pertama, supaya tidak sampai kejebak modusnya lupa. Yang kedua, nah ini bisa memperkuat diri dengan berta'awud basmalah, sebagaimana menggunakan yang umum, termasuk dzikir-dzikir, agar terhindar istilahnya itu modus ini nggak jalan. Kan kalau hati itu didzikiri itu kan terang. Nah kalau terang itu kan jelas, itu mengurangi kelupaan. Lain kalau gelap, nggak jelas, seakan-akan nggak ada, jadi lupa. Jadi hati itu nggak kecatat. Nah, insya Allah kalau banyak berzikir, terang jadinya, supaya terhindar dari lupa. Nah. Yang keempat, kan modusnya itu mendorong permusuhan. Ya, maka di samping 5 metode yang umum secara umum di atas, yang pertama latihan mencari titik temu. Karena permusuhan itu yang dicari titik pisah. Terasa sekali kepada sesama kaum muslimin maunya tengkar mulu. Karena carinya perbedaan mulu, nggak mau cari titik bersama. Pertama. Yang kedua, program tazkiyatun nafas dijalankan. Karena permusuhan ini atau permusuhan ini muncul karena hatinya tidak bersih. Biasanya nggak jauh dari hasad, dia sombong, dan lain sebagainya. Sehingga gampang disulut api permusuhan dengan sama muslim. Kelima ya, modus kelima namanya takhwif. Ditakut-takuti, biasanya takut terhadap urusan keselamatan diri dan takut kepada keluarga atau tentang hartanya. Nah, rasa takut bisa dilawan dengan pertama menguatkan iman. Sehingga rasa takutnya nanti gimana? Insya Allah iman. Cara menguatkan iman gimana? Lagi-lagi bab ibadah, zikir, seterusnya. Termasuk talabul ilmi itu menguatkan iman. Sehingga rasa takut itu hilang. Yang kedua,
supaya menghindarkan ditakut-takuti oleh setan ini. Di samping menguatkan iman, telah menguatkan diri ya. Jadi menjadi pribadi yang kuat. Biasanya akan mudah kita ditakut-takuti. Itu kalau kita lemah. Lagi susah, lagi sedih. Gitu. Nah itu ditakut-takuti gampang sekali. Tapi kalau lagi kuat, insya Allah. Makanya ayo kita jadi muslim yang kuat. Yang dikatakan Nabi al-Qawi khairun ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Termasuk dalam rangka menghadapi takhwifnya setan adalah dengan cara membangun banyak jejaring atau silaturahmi. Kalau orang banyak teman, Masya Allah kejaga keamanannya. Kalau orang banyak teman, insya Allah kejaga sumber rizkinya. Seperti kata Rasulullah, man sarrahu ayyub satara rizqa insa'allahu fi athari falyasir rahim. Siapa yang senang sekali umurnya panjang, rizkinya luas, maka sambunglah rahim. Nah, kalau insya Allah rahimnya itu bagus, terakses, banyak temannya, banyak sahabatnya, banyak keluarganya, ya insya Allah akan lebih kuat. Setan nggak cukup mudah menakuti orang ini karena demikian kokohnya. Nah, semakin nanti akhirnya pergi. Ya, demikian kalau kita masuk ke bab berarti nomor 6. Salah satu modusnya adalah berkata tentang agama ini, tentang urusan Allah yang ia tidak ketahui. Solusinya adalah al-ilmu. Makanya ilmunya luas. Gitu. Yang kedua adalah berendah hati, latihan berendah hati untuk mengatakan tidak mampu. Dari satu perkara, dua perkara. Nggak usah maksain diri sampai memampu-mampukan, padahal itu malah bahaya, karena itu sesat dan menyesat. Nah, iya, itu modusnya yang kalau Allah juga. Sementara kalau yang marah, modus marah, maka yang pertama ta'awud kalau ada marah. Kedua, wudu. Itu juga bagian dari meredahkan kalau dikit marah. Ta'awud kalau dikit-dikit marah, dikit, itu sudah modus. Setelah apa yang kedua, wudu. Nah, tadi yang sudah disampaikan itu. Karena memang api dari setan dari api, maka api mati oleh air. Sedikitlah wudu. Semoga akhirnya hilang marahnya, akhirnya bagus, normal sekali. Ini kejadian marah ini akhirnya menyebabkan banyak keputusan fatal yang disesali kemudian hari. Contohnya bab perceraian. Banyak sekali laki-laki ngomong cerai karena dia marah. Akhirnya nyesel. Ngomong cerai lagi nyesel. Repot sekali penghukumannya. Nah, demikian kalau modus berikutnya tentang taswif ya. Nah, untuk modus taswif ini cara menghadapinya kita sebutnya membangun latihan segera. Apa-apa itu segera. Dari perkara paling gampang. Dari perkara yang paling gampang. Apa itu? Apa itu yang segera? Gitu. Jadi kalau latihan segera. Latihan aja. Supaya kita tidak punya kebiasaan mundur. Tapi kalau satu mundur diizinkan, nanti mundur bab yang kedua. Mundur bab yang ketiga apa aja jadi mundur. Mengakhir-akhir. Jadi dilawan dengan latihan segera di beberapa kebaikan yang agak ia sukai. Gitu. Ya. Berikutnya kalau modus takhwif, mutadlil, menyesatkan, ya berarti harus menambah keilmuan, mengurangi kebodohan. Ya kalau bodohnya nggak hilang-hilang, ilmunya nggak nambah-nambah, ya berarti bukan tempat untuk kuliah atau tidak majelis ilmu. Nah, itu makanya diperlukan satu proses majelis ilmu yang bagus supaya tidak kejebak di tadlil. Demikian juga di majelis ilmu, milikilah sahabat yang baik.
Ya kan? Wala tusahib illa salihah, kata para ulama. Janganlah bersahib kecuali dengan orang yang saleh. Gitu. Bahkan illa taqiyah, yang bertakwa sekali, itu jadi sahabat dekat. Nah, sehingga insya Allah nggak tersesatkan. Ada teman yang memperhatikan, yang bantu. Ada modus tasbih ya di nomor 9 atau nomor 10 itu. Tadi 10 takrib tadi tasbih. Menyerupakan, lagi-lagi ini bab ilmu. Makanya ilmu itu luar biasa. Karena bisa keserupa karena ilmunya kurang. Perkara yang jelas di Quran dianggap nggak jelas. Nah, sementara kalau untuk menghindari tasbih di lapangan, yang sudah kemarin kita bahas ya 2 minggu lalu, maka caranya adalah dengan menghentikan proses syahwat. Biasanya karena syahwatnya itu kuat, maka terasa nyaman kalau ada yang syubhat. Tapi kalau syahwat yang terkelola, malah kayak gitu, malah nggak nyaman. Harus clear. Nah, jadi bermain di wilayah abu-abu itu, bagi syahwatnya yang amarah, ya pas amarah, ACDC kan. Nah, perlu penataan syahwat dan menghentikan keinginan-keinginan supaya nggak terjebak. Yang ketiga bisa dibantu, tasbih itu bisa dibantu sama orang dekatnya supaya memberikan nasihat atau masukan. Kalau ini sebenarnya ini korupsi ini, ya, supaya masih ingat ya bahasa kemarin. Ini bukan sedekah biasa, ini korupsi. Nah, jadi Bapak yang dirahmati Allah, Pak, ada metode untuk menghindari modusnya. Secara umum ada 5 dan ada metode per masing-masing modus. Maka insya Allah, ulangi lagi, jika kita tekun dengan sebaik-baik, kemudian mendetaili dan menekuni dan memahami betul dengan seksama modus, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dan minta tolong kepada Allah, semoga kita itu nggak kejebak dengan modusnya. Istilahnya, kita udah tahu modus mula. Kalau kayak gini, aku gini kan. Kalau gini kan. Yang jadi masalah itu kita nggak kenal modus, sementara kita lemah, ya gampang. Padahal Allah sudah tegaskan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan bagimu itu musuh yang. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah. Jangan sekali. Mereka mendorong orang-orangmu. Naudzubillah. Kembali lagi secara umum, materi talbisu ilbis, ya betapa bahayanya setan. Ada beberapa modus, ada beberapa metode untuk menghadapinya, dan ada secara khusus per modus, ada tip-tip menghadapinya. Mungkin demikian, masih ada sekitar 10 menit, silakan kalau ada pertanyaan. Nah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk 5 jenis tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya. Mungkin nanti bisa menjadi tips bagi kita untuk menghindari tipu daya syaitan. Baik, saya cek dulu Ustadz di layar Zoom. Di sepertinya ada yang raise hand tadi saya lihat. Bapak Husairi, disilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf gabungnya terlambat, tadi baru sampai dari pondok. Masya Allah. Pak Ustadz mau nanya nih, pengalaman pribadi. Saya kan pernah pijet di orang yang tadinya Islam, masuk Kristen, murtad. Nah pada saat dia mijet itu, dia baca jampi-jampi pakai bahasa Jawa gitulah. Yang ya kita nggak ngerti itu. Nah itu apakah masuk kategori dia membawa jin ke tubuh saya atau gimana Pak? Ya. Ya itu aja. Oke, jadi itu memang tergantung kondisinya ya. Terkadang ada seorang pengguna pembaca jampi itu, atau apa itu namanya ya, itu ada jinnya, ya, dan jinnya itu dimasukkan. Tapi ada yang tidak dimasukkan. Dia yang baca aja jampi-jampi, karena itu memang sebenarnya secara umum ya. Secara umum, kalau bukan doa yang diajarkan Allah Rasulnya, itu doa sebenarnya sebagian besar kaitannya dengan jin. Gitu, kalau kayak gitu. Ya meskipun kadang tidak diakui sebagai zikir. Nah, ada yang sekedar untuk dianya aja, nggak sampai masuk ke tubuh yang diobati.
Tapi ada yang bisa dimasukkan, memang bisa jadi. Nah, itu tergantung pada si tabibnya itu atau si orang yang tadi. Nah, supaya misalnya aman, bisa aja Bapak ruqyah aja sendiri. Khawatir misalnya dulu waktu berobat itu dimasukinnya dia, bisa jadi. Karena masing-masing pengobat itu kan punya metode masing-masing kan. Wallahu a'lam. Jadi kalau mau amannya, ruqyah mandiri aja. Sering berdoa, insya Allah juga pergi. Insya Allah. Nah. Ya cuma kalau ruqyah badan yang pegel-pegel belum hilang, Pak. Kan Oh, kalau baca ruqyah badannya pegel-pegel. pegel-pegel. Pegel nih. Pejat kita kan waktu itu pejatnya pegel-pegel, kaki yang kesleo gitu kan. Jadi ya saya masuk angin. Nah, jadi sambil dia memijat saya, nah itu dia baca-baca yang pakai bahasa Jawa itu. Paulo Gusti, apalah gitu. Nyebut-nyebut juga Gusti-Gusti gitu. Nah, itu gimana jadinya? Apa saya harus ruqyah sendiri? Ya kalau misalnya khawatir, ya, kita minta ruqyah nggak boleh katanya. Kenapa? Kalau kita minta ruqyah kepada seorang yang kita anggap alim, katanya nggak boleh. Oh, boleh. Jadi kalau ruqyah kan silakan masing-masing, itu yang paling utama ya. Tapi kalau misalnya tidak, boleh minta tolong orang mendoakan kita. Kan ruqyah sebenarnya kan minta tolong ke orang mendoakan kita sebenarnya. Boleh aja. Nggak ada larangan. Yang larangan itu kan istighdambil jin itu, yang menggunakan jin. Mungkin barangkali kalau melarang itu kita minta tolong dihilangkan dari bab kayak gitu dengan prosedur yang menggunakan jin pula. Itu yang biasanya agak repot. Itu mungkin yang dilarang. Baik, syukron. Oh iya. Ya, alhamdulillah tadi Pak Hussein sudah dijawab pertanyaan oleh Ustadz. Saya cek kembali Ustadz di layar Zoom. Barangkali ada yang raise hand lagi. 1, 2, 3, ada 4 layar di saya. Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand dan pertanyaan di chatroom sudah dijawab. Alhamdulillah kita masih ada beberapa waktu, bisa nanti Ustadz berkenan memberikan closing statement dan memimpin doa untuk menutup kuliah kita pada malam hari ini. Tafadhol. Bapak Ibu yang berbahagia ini ya, kalau kita perhatikan dari awal materi sampai sekarang, ini kan kaitannya kan hanya ilmu tentang memahami modus, dan ini global sekali. Nah, sebagai yang tadi saya sampaikan, mohon berkenan baca buku Talbisu Iblis, karena masing-masing segmen itu setan punya modus. Jadi ada modus umum yang sekarang kita bahas. Ada metode umum menghindari, ada metode khusus per modus. Tapi ada satu lagi, modus per segmen market gitu. Per segmen yang digoda. Itu betul-betul. Nah, silakan buku Talbisu Iblis ini dibaca-baca. Memperkaya materi kita. Dan kita perlu memahami itu karena itu setiap hari kita hadapi. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, bisa jadi kita nggak selamat. Saking lembutnya, saking konsistennya, gitu. Kita tuh nggak pernah kenal lelah. Halus ya mungkin Ustadz ya, halus. Sekali. Gitu. Dan karena dia juga nempel kepada kita dari kecil, kan tahu kelemahan kita. Kita lemahnya di mana? Kan tahu, juga nempel ke kita. Oh, lemah ini mah gampang nih. Nah, gitu. Jadi setan punya modus yang memang pas untuk sasarannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum jangan pernah lupa untuk minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jangan pula kita berhenti untuk dzikrullah. Karena itu akan dengan izin Allah akan mengusir setan, membuat hati dan jiwa raga kita terhindar dari setan. Ya, istilahnya itu penguatan diri, sehingga enggak setan mau orangnya dzikrullah. Setannya dzikrullah, sehingga cemerlang hatinya itu. Di samping minta perlindungan kepada Allah, dia zikirnya kuat. Makanya dalam praktek biasanya yang kemasukan selain korinya itu, kemasukan, memang yang sedang tidak berzikir atau kosong. Gitu. Begitu berzikir, takut mereka. Tapi kalau udah bengong, satu kalimat la ilallah aja tidak pernah diucapkan,
Ya setannya berjibun betul di dalam dirinya. Bisa puluhan, bisa ratusan. Beranak pinak di situ. Ya, sehingga akhirnya pikirannya, hasratnya, emosinya udah setan semua, udah di situ, di darah itu. Naudzubillah. Termasuk dalam rangka menghindarkan bab ini secara umum tadi adalah memang as-suhbah atau al-musahabah bis-salihin. Punya sahib, ya. Orang dekat dari orang saleh. Bukan hanya bergaul, punya sahib. Beda lagi, ya. Bukan bergaul biasa. Bergaul dekat dengan orang saleh. Sehingga apa? Istilahnya kita ketularan kesalehannya, dan kalau ada apa-apa, mungkin bisa menasihati kita. Nah, yang kayak gini perlu dijalankan. Ya, yang tadi saya katakan, ini bukan sekedar ilmu diketahui, tapi ini harus dipraktekin betul karena hari-hari kita ketemu. Nanti kita bisa senyum kalau udah habis ini. Oh ya, ini ada, ternyata ini. Oh ini ya, ternyata ini. Nah, maka per masing-masing tadi sudah ada tipsnya. Semoga kita bisa terhindar dari makaidu syaitan yang luar biasa bahaya. Amin. Ustadz, sebentar menjeda. Ini ada yang bertanya berkaitan dengan ruqyah, Ustadz. Ada yang via wapri ke saya. Bagaimana dengan hadis yang berbunyi demikian, Ustadz? Terhalangnya seseorang masuk surga, salah satunya adalah tidak meminta diruqyah. Wallahu alam ini hadis riwayat siapa, tapi apakah benar hadis tersebut, Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, itu ada beberapa yang berkonotasi tidak ruqyah itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, gitu ya. Sebagaimana memahami hadis itu kan nggak boleh satu hadis dipegang. Harus menggabungkan semua riwayat dalam bab. Dalam bab ruqyah ada riwayat banyak tentang bolehnya ruqyah dan para sahabat juga meruqyah. Terus di sana ada hadis yang kelihatannya bermakna larangan ruqyah. Itu semua digabung, kemudian ketemu bahwa boleh ruqyah, tapi pada posisi tidak boleh sampai bergantung kepada ruqyah. Karena yang menyelamatkan hanya Allah. Kemudian yang kedua, ketika ruqyah harus menggunakan ruqyah yang diterima syariat. Jangan sampai ruqyah yang tidak diterima. Nah, itu intinya kesimpulannya kayak gitu. Jadi yang kayak kaitannya larangan ruqyah itu sebenarnya maknanya adalah ruqyah yang membuat orangnya bergantung pada ruqyah. Kayak hadis tentang humul ladzina yastarqun wa la tatayyarun wa la yatawakkalun, itu tentang masalah tawakal itu sama, kasusnya sama. Jadi setiap bab harus digabungkan semua riwayat yang ada, bukan hanya yang melarang ruqyah, tapi juga ada riwayat tentang yang bolehkannya ruqyah, sahabat melakukannya itu. Akhirnya kesimpulannya boleh dengan catatan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasan singkat dari hadis yang tadi ditanyakan. Semoga bisa mencerahkan. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara, Ustadz. Mungkin sebelum ditutup doa saya berikan pengumuman dulu sebentar, Ustadz ya. Ini sudah lewat sebenarnya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Pengumuman sedikit dari Formula Hati Institute. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk dakwah Formula Hati Institute dapat mengirimkannya ke nomor rekening 700491734 Bank Syariah Indonesia atas nama Ibu Triuli Purwantini, dan untuk konfirmasi ke nomor handphone 0878 89437521. Sebentar, ada pesan. Semoga, Masya Allah, ya mohon maaf. Memang tadi karena berkaitan, mohon maaf ini Ustadz, saya menjeda beberapa kali menyela paparan Ustadz ya, karena memang ada pertanyaan yang similar, yang serupa, jadi saya sertakan, mohon maaf atas kekurangan dalam memandu pada malam hari ini ya, insya Allah. Mungkin tadi pengumuman dari Formula Hati Institute, Ustadz, semoga peserta kuliah diberikan ke lapangan rezeki untuk bisa berbagi dan membantu kelampangan dakwah dari Formula Hati Institute. Demikian, berkenan Ustadz menutup doa singkat untuk kuliah kita pada malam hari ini. Tafadhol.
Bapak Ibu, mari sama-sama kita memohon kepada Allah, berdoa semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amaka wa mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana ma qaddamna khalna asrarna wa a'lanna ma anta a'lamu bihi minna anta lam qad anta al-akhir la ilaha illa anta faghfir lana. اغفر لنا وليدنا حكم ربنا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا خير من زكاها اللهم اشف مرضانا اشف شفاء عاجلا شفاء عاجلا سقما يا فتاح يا منان يا فتاح يا رزاق يا كريم افتح لنا ابواب رحمتك ورزقك وفضلك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم لا اله الا انت اليك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita pada malam hari ini. Saya yang bertugas memandu pada malam hari ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bisa berjumpa kembali pekan depan, diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk menyimak kembali lanjutan dari kuliah Tazkiyatun Nafs yang diadakan oleh Formula Hati Institute. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.